Ini nggak beres loh ya kalian ya. Direkam nih kita nggak ada bikin naskah dulu ya guys ya. Nah, sama tangan untuk keberanian bilang saya. Hai, assalamualaikum. Ketemu dengan Missy Day and the Gangs. Ada cowok-cowok kece di sini. Dan teman-teman sadar apa enggak? Kita berlima ini adalah urutan loh. Missy Day bermesin kecerdasan sensing, Akbar thinking, Nabel intuiting, Rizky, feeling, Norman, instinct. dan week kita Steven. Dengan berbasis kecerdasan yang berbeda, misalnya mau tahu nih, gimana sih cara berpikir masing-masing dengan satu stimulus yang sama. Dan keempat cowok-cowok ganteng ini semuanya sudah pernah belajar sama Missy Day. Oke, berarti stimulusnya sama dong. Yes. Kalian pernah dapat ilmu dari Missy Day, mendengarkan penjelasan dari Missy Day. Apa yang ada di pikiran kalian berdasarkan cara berpikir kalian menanggapi itu? Apa yang kalian pelajari dan sebagainya, terserah. Silakan yang ada di kepalamu, Bar. Ya, kalau misalnya menurut saya pribadi ya, sebagai kepribadian thinking, ngegas. Apa itu? Jadi ya memang untuk secara stimulus, karena sensing mendukung thinking, jadi apa-apa yang jangka pendek ya, short termnya itu kerasa banget. Jadi ini kita harus misalnya dalam jarak setahun ini harus gini. Ini kerasa. Oh ya. Call to actionnya kerasa gitu. Oke, call to actionnya terasa. Oke, terus ya bahasanya untuk secara ilmu hidup dan ilmu hidup nggak akan ada habisnya, kayak gitu kan. Biasanya disampaikan oleh orang-orang yang bahasanya berat-berat, sehingga kita menafsirkannya banyak banget gitu. Dengan cara opini kita sendiri. Tapi kalau misalnya Missy Day sangat membumikan, bahasanya membumikan Steven, membumikan secara thinking ini loh. Oke, jadi keuntungan dengan gaya Missy Day yang membumi, buat thinking apa? Thinking extrovert yang meluas, dia oke memegang banyak hal tapi tetap fokus. Jangan berpindah sebelum itu sukses ya. Ini pegang nih. Misalnya dalam satu waktu bisa memegang 3 hal, tapi ke fokus loh. Gitu. Tapi maksudnya ganggu nggak misalnya penjelasanku yang runut, yang panjang itu? Buat kamu mengganggu nggak secara thinking? Secara thinking nggak mengganggu, tapi kepikiran. Jadi kepikiran apaan? Harus jadi. Oke. Jadi maksudnya jangka pendek ini harus ngelakuin ini, harus ngelakuin, jangan berpindah. Jadi yang kepikiran tuh, kalau bisa ketemu sama Missy Day yang paling pertama kali ini, kamu harus fokus, gitu kan. Nah, jangan berpindah-pindah, jangan maksudnya loncat-loncat sana sini. Itu 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu tuh masih keinget ya sampai sekarang. Oh nggak boleh ini. Oke, kalau misalnya kita mau berpindah, kita harus tanggung jawab dengan ini. Sip. Jadi itu yang teringat ya, yang kepikiran juga sama orang thinking dari apa yang bisa dijelasin ya. Dan yang terakhir nih, yang terakhir kan kayak thinkingnya mikirnya banyak nih, apalagi overthinking, ya kan? Ya, jadi karena mikirnya banyak, akhirnya suatu hal itu nggak kelaksana. Jadi dia mikir terus nggak keimplementasikan. Jadi yang itulah yang selalu saya pikirin. Jadi ketika saya mikir langsung gas, mikir gas. Ada rem dikit-dikit tapi lanjut lagi. Oke, sip. Itu cara thinking ya. Dan pada akhirnya ternyata gaya sensing sebagai perannya sebagai coach tadi benar-benar ngedorong untuk fokus ya dan untuk beraksi gitu ya. Sip. Nah, sekarang ada Nabel ya yang intuiting. Kita lihat ya. Apa sih dampak dari pengajarannya Missy Day yang gaya sensing ini kepada si intuiting? Apa yang kamu bayangkan atau apa ya di imajinasi kamu, ini orang cetek banget atau apa gitu? Ada gitu. Mungkin kalau dari aku selama belajar sama Miss kan ya setahun 2 tahun terakhir ini, salah satunya yang paling berasa tuh kayak aku tuh punya ide, tapi mau jalanin takut nggak perfect gitu. Sedangkan kalau Missy Day itu kan selalu ngingetin aku ngadain sesuatu itu nggak harus perfect dulu, yang penting jalan. Nanti perfect ya mungkin batch kedua, batch ketiga ya improving lah. Jadi kalau punya ide, punya pemikiran, dijalanin aja. Oke. Karena di luar sana ya ketemu orang intuitif tiba-tiba pasti banyak idenya, belum tentu. Ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Ide itu dimulai dari ide yang ece-ece atau bentuknya usil-usil doang, sampai kepada sesuatu yang itu jadi karya, ya kan? Dan itu butuh orang yang membantu mengingatkan, ya. Dan Nabil merasanya seperti
Diingatkan gitu. Diingatkan jalan terus. Jalan terus. Bahwa ide yang tadinya punya ide tapi nggak berani menjadikan karya, diingatkan bahwa ya nggak akan jadi karya kalau nggak pernah dimulai gitu ya. Dan perbaikan itu datangnya adalah bertahap. Jadi lakukan dulu baru diperbaiki baru diperbaiki gitu. Oke. Itu intuiting. Kita cek dari yang feeling seberapa kelopak-kelopak dia. Ya, terima kasih Miss kesempatannya. Kita dari orang-orang feeling ya, yang mana Kamu yang feeling. Nggak usah mewakili orang lain. Oke, siap. Kamera berdua. Ya, aku dari orang feeling, first impression dengan stimulus dari Miss ini tentang ketegasan Miss. Kenapa gitu ya? Ya, kami dari orang-orang feeling. Kami bukan gitu. Kami mewakili teman-teman yang lain feeling yang lain. Itu nanti ada yang ada yang nggak terima loh. Itu emang bawaan orang feeling maunya gitu mewakili orang lain. Oh iya benar. Oke, sip. Izin feeling sedunia sih. Saya selaku orang feeling nih, first impression dengan sistem cara stimulus dari Miss itu yang pertama ketegasan. Karena kenapa? Saya orang feeling merasakan ketika ingin memutuskan sesuatu butuh pengakuan dari orang lain. Bahwasanya ketika padahal saya sudah memikirkan bahwasanya pilihan ini sudah benar, tapi karena masih ada ragu dan memerlukan pengakuan dari orang lain gitu. Itu untuk menambah kekuatan ketika kita memutuskan sesuatu. Itu inti yang memang first impression stimulus dari Miss itu. Jadi berani memutuskan. Yes. Nggak usah dapat pengakuan dari orang lain pun nggak apa-apa. Iya, karena selama ini kan saya orang feeling. Susah ya. Merasakan bahwasanya ketika ingin memutuskan sesuatu banyak pertimbangan. Pertimbangan orang lain kah, pertimbangan tidak enak sama yang lain kah. Nah, dengan adanya stimulus dari Miss itu harus tegas sehingga ketika memutuskan sesuatu itu tidak perlu lagi pengakuan dari orang lain bahwasanya kita itu bisa memutuskan sendiri. Gentle ya. Yes. Keyakinannya muncul. Okay, karena sesungguhnya feeling itu punya keyakinan yang tinggi. Iya, karena keraguan tadi itu Miss. Keraguannya dari nggak enakan, karena butuh pengakuan dari orang. Benar. Terus akhirnya ngelihat si sensing yang ya udah tegas aja, jalan aja gitu. Yang kau pelajari? Iya, sekarang kita mau nggak mau ya harus tegaan, harus tegas gitu. Sehingga kita memang ke depan akan lebih berhasil ketika kita tegas dengan diri kita sendiri apalagi dengan orang lain gitu. Oke, keren ya. Nah, sekarang nih udah ya, ini kan tipe-tipe spesialis ya guys. Kita lihat nih kalau orang si generalis ini ngadepin galaknya si sensing nih kayak gimana dia? Oke, udah diborong ya semuanya. Itu jangan ngomong idem loh ya. Oke, aku sebagai instimis ya, jadi karena secara personalnya insting itu nggak suka bertele-tele ya. Jadi kalau aku secara personal menilai misi itu materinya daging semua. Semua yang disampaikan tuh ya semua isinya tuh diberikan semua misi dia sebagai seorang guru. Jadi aku tuh dapat semua poin-poinnya. Ya aku perluin apa, itu aku dapat dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah itu yang poin paling utama, karena aku sebagai MC nggak suka muter-muter Miss, capek gitu. Memahaminya tuh gimana ya, tapi Miss dia ketika menyampaikan itu poin yang disampaikan tuh intisari semua. Beberapa aku belajar sama guru-guru yang lain ya, itu biasanya mereka terlalu melebar kemana-mana yang aku lihat, sehingga aku cepat kali bosan. Akhirnya aku keluar jalan-jalan dulu. Ya saya insting ya, minum yang banyak. Bukan bantal ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya aku dapat semua karena daging, jadi aku nggak pernah berusaha untuk tidak mau split gitu dengan materi yang disampaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan materi yang berbobot itu kalau kita hanya sekedar menerka aja untuk memahami itu sulit ya. Tapi misalnya itu membuka analogi-analogi yang keren-keren. Dan itu aku dapat banget dengan analogi perumpamaan yang sudah disampaikan, sehingga aku langsung ngerti, oh ini maksudnya ini ya. Dianalogikan itu yang aku nggak kepikiran, oh ada hal yang kita nggak lihat di bagian itu mesti melihat. Itu aku langsung dapat, jadi langsung ke poin intinya. Itu kalau aku sebagai insting. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk insting yang bisa menyampaikan intisarinya ya. Nah, Kayak Wagyu A5. Sisaan ini. sisaan. Nah ini teman-teman ya,
Terkadang ketika kita belajar di Stephen tuh terlalu raw, terlalu mentah ketika mengerti tentang teori sirkulasi gitu ya, bahwa oh kalau sensing ditaklukkan intuiting, mendukung thinking, kemungkinan dua orang ini nggak akan dengerin nih. Kalau kayak Norman tadi ngomong kayak gitu bisa jadi wajar karena dia tertaklukkan. Ya, jadi si feeling wajar karena kelepek-lepeknya gitu kan, karena dia mendukung aku gitu. Nah ini nggak beres loh ya kalian ya. Pokoknya direkam nih kita nggak ada bikin naskah dulu ya guys ya. Nah ini misalnya mau tahu, memang kan secara Stephen kita ada potensi dan kompetensi. Aku mungkin kompetensinya lebih tinggi karena belajar duluan, hidup duluan gitu ya, dan kalian belajar, makanya secara mesin kecerdasan apapun terasa ya udah emang harus belajar gitu. Pertanyaannya adalah ini pada terutama kedua orang ini nih, yang secara sirkulasi Stephen-nya ya itu kurang menguntungkan nih buat aku. Ya. Oke, be honest with yourself. Apa yang terasa kalau lu ngadepin gua? Sambil mikir. Adakah rasa-rasa pengen nggak dengerin gitu? Adakah rasa-rasa pengen bohong tuh kayak gitu? Atau menolak atau deny atau apa gitu? Ya kalau misalnya secara thinking yang meluas yang mau nyoba banyak hal tapi tetap fokus, terkadang kan kalau misalnya thinking ini hilang fokusnya, extrovert ya, gitu kan. Dan juga terkadang karena dari Misida yang mendukung, kerasa nih sakit hati yang ngedorong banget gitu, sakit hati ya, tapi pas dijalanin gitu kan, bener juga ya gitu. Rasa sakit hati, sakit didorong maksudnya lo ya. Kayak main apa biliar gitu loh ya. Tapi maksudnya karena bahasanya guru kan harus kita manut dulu, apalagi yang thinking ini kan untuk maksudnya dari data yang bukan data dia itu kan sangat menolak gitu di awal. Tapi ketika memang sudah apa namanya agree, udah mengacceptable kan yang dikatakan, apalagi udah terjadi di kehidupan nyata, itu manut banget ya. Gitu. Oke, manutnya kan sekarang. Ya. Berarti dulu waktu kita pertama ketemu, ingat zaman itu kan gue ngerasa lu ada ngeyelnya. Kenapa tuh? Itu yang perlu kita tahu. Jadi ini yang disebut energi nih. Ya, disitulah maksudnya disitulah ketika kita menundukkan diri, bahasanya menundukkan diri untuk merendahkan diri kita, hati lah lebih utama, untuk belajar terus gitu kan, dan mau gelas tuh jangan kita kosongin gelas dulu. Nah, itu akan masuk mudah. Iya, tapi dulu kan gini ya, nih agar coba tak ingatkan lagi ya. Iya. Lupa. Pernah lupa. Jadi kan waktu kamu mulai belajar, waktu itu kan ajari saya Misidai, saya bersedia belajar gini. Udah gue ajarin bla bla ada masa tuh lu ngeyelnya. Ngeyelnya bentuknya adalah awas ya, fokus ya. Kalau nggak fokus, nggak akan jadi siapa-siapa. Dan akhirnya kamu berkali-kali datang dengan kondisi ngedrop lagi, terjerembab lagi, betul? Benar. Nah, itu tuh yang gue maksud tuh. Kenapa kayak begitu? Kalau sekarang kan alhamdulillah nih udah mulai menanjak karena udah nurut. Itu yang mau aku tanya tuh, kenapa? Ngeyelnya itu dulu kenapa tuh? Mungkin udah tua. Ya, mungkin sebagai anak muda ini kan yang mungkin rata-rata tuh kalau misalnya di dunia bisnis nih, kalau di dunia bisnis anak muda nih nggak paham cash flow, untung rugi, pemasukan lebih sedikit, pemasukan yang masuk ini ternyata yang dikeluarkan lebih. Dan kalau misalnya untuk secara anak muda lagi, emosionalnya lebih tinggi mungkin ya. Kalau sekarang udah maksudnya sudah melihat hidup ya kan. Kita bisa menyimpulkan ketika kita semakin belajar, semakin membaca, kita bisa melihat dunia. Kalau kita menulis, kita bisa membuka dunia. Nah, kita jalan-jalan juga kita atau berpetualang gitu kan. Semakin kita berpetualang, kita semakin melihat bagaimana kita intinya bertoleransi. Oh ternyata gini. Oh ya kita ambil yang menurut kita kuat sama prinsip kita, tapi kita menerima prinsip orang lain. Karena juga Akbar akhirnya punya banyak kesempatan untuk melihat dunia ya. Akhirnya ke Medina, ke Mekah gitu. Dipentok-pentokin dulu gitu kan. Baru mungkin dapat data, oh iya benar juga yang itu gitu. Oke, thank you. Sekarang yang intuiting nih. Yang chemistry-nya sebenarnya sangat merugikan aku. Kalau berdasarkan konsep sirkulasi Stephen ya. Ada energi intuiting yang kalau dalam ini buat teman-teman yang belum belajar tentang teori sirkulasi, makanya belajar di WSL 1, WSL 2 ya. Untuk mengerti tentang bahwa kalau intuiting energinya lebih dominan dibanding sensing. Nah, ini jujur berarti ya,
Jangan nganggap Miss Day lebih tua, jangan takut gitu ya. Takut habis ini aku gak mau nyapa kamu lagi. Ayo, apa yang terjadi sama Nabil sebagai seorang intuiting ketika berhadapan dengan Miss Day yang sensing? Di awal-awal banget pas ketemu Miss Day, terus belajar sama Miss Day itu paling males ketemu Miss Day itu karena kayak misal tahu aku mau jadi ini atau mau apa gitu, sama Miss Day itu langsung stepnya tuh cepet banget gitu loh. Nanti kamu gini nonton ini terus habis itu ngapain gitu. Sedangkan kayak aku kadang malas, kadang ya gitu lah, intuitif lah. Akhirnya menyepelekan bawaannya. Enggak menyepelekan, cuman ngerjainnya enggak maksimal. Nggak Yang maksimal. penting dikerjain dulunya. Oke. Terus- Kurang menakutkan berarti gue ya. Kamera mana kamera? Terus akhirnya makin sini ya makin udah impact lah ke diri sendiri dari yang awalnya ya namanya habit kan, yang berulang jadinya ya kebiasaan. Sama salah satunya komunikasi juga sih. Kalau sama Miss Day kan semuanya kayak harus jelas, harus konfirmasi dulu. Sedang akunya sendiri dulunya tuh asal jalan aja, nggak ngomong ke orang sekitar. Jadi tiba-tiba berubah sesuatu, orang kaget gitu. Dari duniamu sendiri ya. Iya. Agak ABK kamu ya. Ya, alhamdulillah. Thank you ya udah jujur ya. Jadi ada energi-energi yang tanpa kalian sadari sebetulnya kayak nggak mau serius gitu. Ada begitunya ya. Nah kita tanya nih dua orang yang secara energi sebenarnya itu menguntungkan buat tipe sensing kayak Miss Day. Ini jujur ya, jangan peres ya. Jangan cari muka nih. Kita nggak Di briefing ya. Sebagai seorang feeling nih, Rizky juga belum lama ketemu Miss Day kan. Iya. Ini baru pertemuan offline pertama. Kemarin Iya, kita online online. gitu. What do you feel ketika berjumpa dengan sosok sensing kayak aku gini? Ya, yang pertama ekspektasi ketemu Miss Day karena sebelumnya udah lama tahu tentang Tivin, ya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu Miss. Intinya ekspektasinya itu ya berharap banyak sama Miss menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu. Walaupun secara sirkulasi Tivin feeling ngedukung sensing ya. Nah, saya mau ngedukung apa gitu jawabannya gitu. Nah, Baik, emang feeling. chemistry-nya belum ditanya chemistry, apaan chemistry? Saya tanya sama sensing gitu. Nah mungkin saya masih perlu waktu Miss gitu Oke. untuk dapatin chemistry-nya. Oke kan bicaranya kan bukan, mungkin kamu belum secara action mendukung dalam urusan ilmu karena masih kekurangan ilmu. Yes. Pertanyaannya adalah ada nggak energi, kita bicara energi nih, yang kayaknya tuh pengen deh kalau misalnya ngomong misalnya atau pengen deh ngikutin, pengen deh apa tanpa alasan gitu, tiba-tiba kamu seperti tertarik gitu energinya. Oh oke. Kalau untuk itu daya tarik itu ada Miss. Ya. Tapi introvert ini dia cuma suka sama satu orang dan betul-betul fokus. Nah mungkin ada first impression dengan Miss Day itu ada, ingin menjadi seperti Miss Day, membantu orang lain itu ada. Oke. Cuman ya mungkin butuh waktu untuk mendapat ilmu itu. Oke, sip, Gitu. thank you ya. Berarti energinya ada ya. Yes. Nah, sekarang kita tanya yang katanya tertaklukan. Bentuk lu takluk apaan sih, Man? Merinding. Apa sih sebenarnya energi apa yang membuat dalam proses itu sensing menaklukkan insting itu apa sih? Ini ya, apa namanya? Kalau udah ditanya gitu ya, tadi benturan energi itu gede banget gitu, Miss. Kayaknya tuh langsung kinclok gitu. Jadi emang ketemu sama mentor gitu ya, apalagi ngikutin ritmenya Miss itu kenceng banget ya. Buat aku yang insting itu kan powernya emang setengah. Jadi letupan di awal aku bisa ngikutin, tapi kalau udah sampai pada tahap yang panjang gitu, long term, itu aku udah sangos-sangos sama ya. Aku Miss bentar ya Miss. Bentar ya, ambil napas dulu gitu. Dan emang bisa memberikan area jeda itu sih Miss, karena kalau aku ikutin terus bisa waduh KO lah ya. Karena emang ngerasain ngerti potensi aku juga di batas itu, setengah jalan itu. Makanya kalau Miss dia udah pada tahap mau larinya udah jauh nih,
Nah itu kadang aku harus jaga ritme tuh, kalau enggak aku ngos-ngosan. Oke. Jadi artinya sensing menaklukkan insting itu dalam energi. Sensing punya energi besar, dianggap 100%. Instingnya 50%, jadi ngos-ngosannya di bagian Betul. itu ya, dengan keaktifannya ya. Yes. Jadi memang yang terasa gitu kalau Missy Day udah lagi gila gitu ya. Pikirin gitu ya. Yang insting, padahal dia insting senior ya. Dia ngos-ngosan gitu. Di sinilah baru kebenaran, kok anak gue pada nggak jalan-jalan gitu, pada pingsan semua apa gimana gitu. Ini tiba-tiba ngilang gitu kan, halo ping nggak dijawab gitu. Oke, nah itulah butuh kebijaksanaan ketika kita belajar sirkulasi Stephen. Apapun mesin kecerdasannya, ketika kita berhadapan dengan siapapun, dengan tipe apapun, kita perlu tahu, oh yang kepada yang ini aku harus ngerem. Kalau dalam bahasa WSL 2 tuh, kepada insting, Missy Day mesti angkat tangan, ya, memberi arah. Kepada feeling, Missy Day menjadikan dia tangan kanan. Nah, kepada si thinking, ringan tangan. Nah, makanya kamu bolak-balik ke sini aku bantuin terus. Secara tidak sadar aku akan membantu dia terus. Gitu ya. Itu bawaannya begitu. Itu yang namanya energi. Pada si intuiting itu bentuknya cium tangan. Ya, gitu kalau itu teori arah tangan. Terus kalau misalnya ada orang bilang gini, takut ketemu sama yang menaklukkan dan mendukung, nggak enak nanti takut kita dimanfaatkan gitu. Lah katanya mau jadi sebagai manusia yang bermanfaat, masa takut dimanfaatkan? Ya, makanya justru mesti ngerti teori sirkulasi ini fungsinya apa. Sesungguhnya setiap orang itu akan berfungsi, ya. Apalagi kalau 5 ini ngumpul, ini aliran energinya tuh ngalir gitu, nggak mentok. Enak makanya kita berlima, nggak pakai briefing, nggak pakai apa, ngomong aja gitu ya. Contohnya misalnya gini, kalau pusatnya di Missy Day ya, di sensing ya. Sensing itu ketika bertemu dengan si thinking jangan takut, karena jadikanlah si thinking ini sebagai lokomotif. Maka peran Akbar yang udah pinter memberikan jalan buat Missy Day, mempermudah jalan Missy Day, bukain tuh jalan-jalan biar Missy Day bisa ke Mekah, ke Madinah, ke seluruh dunia gitu. Itu PR-nya. Oke. Kalau kepada si intuiting ya, mementori dengan kreativitasnya, makanya Nabel jangan takut ngungkapin ide-idenya. Kalau kamu sulit ngomong sama aku udah gagap-gagap, tulis aja dulu gitu. Jadi kamu konsepkan dulu, misal aku punya ide kayak gini loh, gitu. Sehingga hal-hal yang aku belum pernah kepikiran, aku bisa mendapatkan sesuatu dari Nabel justru, gitu, ya. Kalau kepada feeling itu bentuknya adalah menjadikan dia orang kepercayaan, pendukung, pemberi support. Support itu tidak harus dalam bentuk ilmu. Sesungguhnya adalah bentuk ketika si sensing udah bekerja keras, terus feelingnya cuma keren, gitu aja cukup sebenarnya. Iya, enak kan sebenarnya kan? Karena buat orang sensing yang udah aktif juga nggak perlu diapa-apain gitu. Maksudnya udah bisa aktif, cuma perlu ada cheerleadernya gitu. Nah itu kan kekuatan terbaiknya feeling kan begitu. Di dalam urusan memotivasinya. Nah untuk insting, perannya apa bagi si sensing? Peran ketemu sama insting ini adalah menjadikan si insting itu sebagai pendakinya, atau apa ya, orang yang sangat mudah untuk disuruh-suruh. Bukan sih. Langsung ya, nggak pakai mikir. Jadi karena kita untuk sensing dan insting itu kalau dalam teori Stephen teaching, gelombangnya tuh mirip gelombang alfa, beta, gamma kan. Jadi kenapa misalnya kalau sama Norman nyaman banget kalau kerja bareng, karena kita speednya tuh berasa gitu. Aku ngomong kadang-kadang aku belum ngomong baru gini ya kan ya, gitu. Cuma aku udah jalan, dia kenapa ketinggalan gitu. Tiba-tiba hilang gitu. Nah itu dia ya, jadikan orang-orang tim itu ketika ada semua mesin kecerdasannya menjadi kuat timnya ya. Jadi jangan hindari karena kekurangan ilmu, malah justru ketakutan, takut kita kesedot energinya. Kesedot energi, memberi, giving, itu pasti sama Allah ada balasannya.
Nah, tinggal lurusin aja niatnya. Ketika kita memberi, tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Gitu. Oke, terakhir sebelum kita tutup podcast ala-ala ini, dari sana dong kan. Oke, apa gitu insight ketika setelah mengenal jati dirinya dan niatnya mau ngapain sih gitu ke depannya? Kalau aku sebagai insting pasti dengan ilmu yang diterima, yang dipelajari selama ini dalam mentor di Day, ya pasti mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari, itu yang inti poinnya sih. Dan selama ini mungkin banyak orang yang belajar tapi nggak pernah mempraktekkan, nah, itu aku secara personal menghindari itu, karena itu buat aku buat apa wasting time juga kan, itu udah belajar saya praktekin enggak, makanya udah di Waduh, grogi nih. Tapi senior grogi. Senior. makanya nih duluan lagi Ini kalau suruh duluan jadi kayak ditembak. iya makanya misi dia itu yang paling digaris bawahi adalah mempraktekkan. Jadi apa yang misi dia sampaikan itu hampir semuanya dipraktekkan. Jadi beliau juga nggak menyampaikan apa yang tidak beliau coba dulu gitu. Nah itu yang jadikan aku bisa settle bersama misi dia juga, di AMW juga. Itu sih Miss. Alhamdulillah. Oke. Rizky? Ya, aku sebagai feeling insight yang didapatkan pada Steven adalah menjadi diri sendiri, menemukan jalannya sendiri sehingga aku bisa berjalan di jalanku sendiri, karena hidup itu tidak harus berlari, namun terkadang kita harus juga berjalan agar bisa melihat kiri dan kanan. Yeah, kece, cakep. Ya, namanya Lintriting. Aku Lintriting salah satunya karena merasa sebagai orang spesial yang bisa ketemu Misi Day. Kan banyak orang yang pengen ketemu tuh susah gitu. Bayar lagi. Mahal lagi. Sedangkan aku bisa tiap hari gratis, terus punya mentor juga selain Misi Day, ada Om Norman sendiri ini. Jadi salah satunya pengen menjadikan sebuah karya. Lalu yang untuk diri sendiri sih pengen ada planningnya jelas gitu mau ngapain tiap harinya. Jadi supaya nggak menghilangkan rasa malas itu. That's right. Good job. Thank you. Waduh, Ya. balik nih. Udah habis semua ya, Pak. Jadi ganti. Ayo, Akbar yang thinking gimana? Kalau misal sebagai extrovert sendiri yang udah terpraktekkan, mungkin yang pertama mengurangi stupid cost. Nah, ini yang paling penting nih. Stupid cost kan banyak di stupid cost, bisa jadi wasting time, waktu, harta, pemikiran gitu kan. Itu selama belajar sama Bisidai banyak nih stupid cost yang udah kekakak dikit-dikit gitu kan, dikit-dikit meskipun mencoba yang baru ya kan. Dan kemudian selalu yang dibilang sama Bisidai, yang selalu aku ingat adalah kapan nih berkaryanya, kapan berkaryanya itu. Jadi apalagi kan kalau misalnya thinking ini bukan masalah perfeksionis, kalau thinking maunya belajar dari A sampai Z dulu baru mau mulai gitu. Tapi kan kalau misalnya kita A sampai Z, kalau kita belajar suatu hal yang mungkin ilmunya 5 tahun, 10 tahun atau nggak ada habisnya, ya kapan kita mulai gitu. Dan sebelum kita tutup, kalau misalnya tadi feeling introvert memberikan kalimat motivasi, kita memberikan kalimat komando ya. Berasa diperintahkan. Challenge ya, challenge. Kalau tadi memberikan kalimat motivasi, kalau ini kalimat komandonya adalah terkadang kita nggak apa-apa mundur sedikit ke belakang untuk melompat nggak apa-apa mundur sedikit ke belakang untuk melompat ke arah yang lebih jauh. Yeay, kayak main panahan ya. Maksudnya apa gitu? Jadi nggak apa-apa kita nekat, tapi jelas itu hitungannya. That's right. Good job. Iya sih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Teman-teman, ini adalah 4 anak laki-laki ganteng solih ya, yang Allah hadirkan untuk kita belajar bareng. Dan Misida bersyukur semuanya mau mengosongkan gelas, belajar, kemudian mempraktekkan ilmunya, karena amat besar kebencian Allah ketika kita mengatakan yang tidak kita lakukan. Jadi Misida nggak mau dibenci sama Allah, itu yang tadi kata Norman. Kenapa Misida berusaha untuk mempraktekkan dan mengatakan kalau memang juga salah, kalau emang gagal ya disampaikan gitu, karena dari kesalahan itu pasti juga ada hikmahnya gitu.
Ya. Terima kasih banyak semuanya, Akbar, Nabel, Rizky, dan Norman. Thinking, intuiting, feeling, instinct. Ya, anak lanang sensingnya nggak ada di sini ya. Ya, ini perwakilan sensingnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. I know you because I love you. Check it out. Living forever.